Selamat datang di podcast Warisan Minahasa, di mana kita akan menjelajahi sejarah dan budaya yang kaya dari tanah Minahasa. Saya, Putri Pokaton, dan hari ini kita akan membahas dua topik yang sangat penting dan menarik, yaitu sejarah Minahasa dan Mapalus yang adalah tradisi gotong royong yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat di tanah Minahasa. Jadi, duduklah yang nyaman dan mari kita mulai perjalanan kita menelusuri warisan Minahasa dan memahami lebih dalam tentang Mapalus. Minahasa. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kabupaten dari 15 kabupaten atau kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa terdiri dari 25 kecamatan, 227 desa, dan 43 kelurahan. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kabupaten tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kotakan Tondano. Jauh sebelumnya, Minahasa dikenal dengan nama Malesung. Kata Minahasa berasal dari kata Minaesa, Mahasa, Minhasa, yang berarti menjadi satu. Kata Minahasa ini merujuk dari musyawarah-musyawarah tertinggi di Minahasa dulu dalam rangka menyelesaikan perselisihan atau konflik antar mereka, membagi batas-batas wilayah subetnik, dan membicarakan persatuan menghadapi musuh dari luar. Nama Minaesa pertama kali muncul pada perkumpulan para Tonaas di Watu Pinawetengan atau Batu Pinabetengan. Nama Minahasa yang dipopulerkan oleh orang Belanda pertama kali muncul dalam laporan Residen J.D. Sierstein pada tanggal 8 Oktober tahun 1789, yaitu tentang perdamaian yang telah dilakukan oleh kelompok subetnik Bantik dan Tombulu. Peristiwa tersebut dikenang sebagai Perang Tateli. Orang Minahasa yang dikenal dengan keturunan Toar Lumimuut pada waktu itu dibagi dalam 3 golongan, yaitu yang pertama Makarua Siou, yang artinya para pengatur ibadah dan adat. Yang kedua Makat Telu Pitu, yang artinya pengatur pemerintahan. Dan yang ketiga Pasiowan Telu, yang artinya rakyat. Berdasarkan penyelidikan Dr. Riddle, sekitar tahun 670, di Minahasa telah terjadi suatu musyawarah di Watu Pinawetengan yang dimaksudkan untuk menegakkan adat istiadat serta pembagian wilayah Minahasa. Pembagian wilayah Minahasa tersebut dibagi dalam beberapa anak suku, yaitu anak suku Tontewo atau Tonsea, yaitu wilayahnya ke timur laut. Anak suku Tombulu yang wilayahnya menuju utara. Anak suku Tolour yang wilayahnya menuju timur. Dan anak suku Tompekawa yang wilayahnya ke arah barat laut menempati sebelah timur Tombasian Besar. Di Minahasa, sejak dahulu tidak mengenal adanya pemerintahan yang diperintah oleh raja. Yang ada adalah walian atau pemimpin agama atau adat serta dukun. Tonaas, orang keras yang ahli di bidang pertanian, kewanuaan, mereka yang dipilih menjadi kepala walak, teterusan atau panglima perang, dan petuasan atau penasehat. Dewasa ini ada sejumlah kelompok atau subetnik Minahasa utama, yaitu subetnik Tontemboan,
subetnik Tonsea, subetnik Tombulu, subetnik Tondano, subetnik Pasan, subetnik Ponosakan, subetnik Tondangou Tombatu, subetnik Tou Bantik, dan subetnik Ton Babontewu Manado Tua Bunaken. Di Minahasa, ada satu budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Budaya atau tradisi ini disebut dengan Mapalus. Mapalus adalah sistem kerjasama yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Minahasa. Tradisi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun budaya. Mapalus berasal dari dua kata dalam bahasa lokal. Ma, yang menunjukkan proses yang aktif, dan palus, yang berarti dicurahkan atau dibagikan. Dengan demikian, Mapalus secara harafiah berarti proses saling mencurahkan tenaga dan sumber daya atau berbagi apa yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam komunitas. Konsep ini mencerminkan filosofi kebersamaan dan kerjasama yang mendalam, di mana setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki. Dalam praktiknya, Mapalus berarti kerja bersama atau bergiliran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti bertani, membangun rumah, atau kegiatan lain yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kegiatan ini biasanya direncanakan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota komunitas dengan semangat gotong royong. Mapalus tidak hanya membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa solidaritas di antara anggota komunitas. Berikut ini adalah contoh tradisi Mapalus yang ada di Tombatu 2 Barat, Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk sekilas info, Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 2007. Dan Kabupaten Minahasa Selatan sendiri adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa pada tanggal 4 Agustus 2003. Di tengah modernisasi dan menguatnya individualisme, masyarakat Tombatu 2 Barat, Kabupaten Minahasa Tenggara di Sulawesi Utara masih mempertahankan tradisi kebersamaan dan gotong royong yang dikenal dengan Mapalus. Mapalus adalah suatu sistem kerjasama dalam budaya suku Minahasa. Pada awalnya, kegiatan Mapalus khusus dilakukan untuk bidang pertanian, mulai dari membuka lahan sampai memetik hasil panen. Seiring perkembangan waktu, tradisi gotong royong ini tidak hanya terbatas di bidang pertanian, melainkan juga diterapkan dalam setiap kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan-kegiatan upacara adat, mendirikan rumah, membuat perahu, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Salah satu Mapalus yang masih dijaga oleh masyarakat Tombatu 2 Barat adalah bergotong royong dalam memindahkan rumah. Tradisi ini, khususnya suku Minahasa ini, mengandung makna yang sangat mendalam.
Mapalus pemindahan rumah dilakukan oleh masyarakat Tumbatu II Barat secara tulus dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk saling menghidupkan dan mensejahterakan setiap orang dalam komunitasnya. Dalam pelaksanaannya, Mapalus dapat terjadi secara spontan tanpa pamrih maupun terorganisasi. Mapalus yang bersifat spontan tanpa pamrih dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Dalam proses kegiatan Mapalus pemindahan rumah ini, tuan rumah yang akan dipindahkan rumahnya terlebih dahulu melaporkan ke kepala jaga atau disebut pala dan menentukan kapan kegiatan akan dilaksanakan. Selanjutnya, pala akan mengumumkan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya untuk ikut dalam kegiatan Mapalus ini. Masyarakat yang mendengar pengumuman ini tanpa paksaan akan ikut serta. Biasanya, orang-orang akan membantu tanpa harus diminta. Begitu terlihat banyak orang sedang bekerja secara spontan, mereka akan melibatkan diri dalam pekerjaan tersebut. Kegiatan pemindahan rumah ini diakhiri dengan minum kopi bersama yang sudah disediakan oleh tuan rumah, dan tentunya menjadi wadah untuk tukar pikiran dengan masyarakat lainnya untuk pembangunan desa tercinta. Budaya Mapalus mengandung berbagai nilai penting yang membentuk karakter masyarakat Minahasa, antara lain resiprokal, partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, kepemimpinan, disiplin, transparansi, kesetaraan, dan rasa saling percaya. Prinsip resiprokal dalam Mapalus memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan akan mendapat balasan yang setimpal di masa mendatang, sehingga semua orang merasa dihargai dan didukung. Keterlibatan aktif semua anggota komunitas dalam setiap kegiatan Mapalus memastikan bahwa setiap orang berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kerjasama ini. Rasa persatuan dan kesatuan yang kuat di antara anggota komunitas mendorong mereka untuk saling membantu tanpa pamrih. Setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas membuat pekerjaan yang berat terasa lebih ringan. Adanya pemimpin yang mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Mapalus memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Ketertiban dan kedisiplinan dalam menjalankan kegiatan menjamin efektivitas dan efisiensi kerja. Keterbukaan dalam segala tindakan dan keputusan membangun kepercayaan di antara anggota komunitas. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari Mapalus. Kepercayaan antara anggota komunitas menjadi dasar dari kerjasama yang harmonis. Salah satu aspek paling menonjol dari Mapalus adalah pelaksanaannya yang dilakukan secara spontan dan tanpa mengharapkan balasan atau bayaran. Ini menunjukkan nilai keikhlasan yang tinggi dalam masyarakat Minahasa, di mana bantuan diberikan dengan tulus demi kepentingan bersama. Mapalus tidak hanya berfungsi sebagai metode praktis untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar individu dan membangun komunitas yang lebih kuat dan harmonis. Dengan Mapalus, masyarakat Minahasa menunjukkan bagaimana nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong dapat menjadi landasan bagi kehidupan yang lebih sejahtera dan harmonis. Tradisi ini terus hidup dan berkembang menjadi contoh nyata dari kekuatan komunitas dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Demikian pembahasan kita tentang sejarah
dan Mapalus yang hidup di tanah Minahasa. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam episode Warisan Minahasa. Kita telah menjelajahi kekayaan sejarah Minahasa dari masa-masa awal sebagai Malesung hingga menjadi pusat kebudayaan yang kita kenal hari ini. Selain itu, kita juga telah mendalami tradisi Mapalus yang menjadi simbol solidaritas dan gotong royong masyarakat Minahasa. Kisah-kisah tentang persatuan, keberanian, dan kebijaksanaan leluhur kita di Watu Pinawetengan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya yang begitu berharga ini. Budaya Mapalus dengan semangat kebersamaan dan saling membantu terus relevan dan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga episode ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga memperkuat rasa bangga kita terhadap identitas dan warisan budaya Minahasa. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Warisan Minahasa untuk lebih banyak cerita menarik dan mendalam tentang tanah Minahasa. Saya, Putri Pokaton, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita terus jaga dan lestarikan budaya kita, karena sejarah dan tradisi adalah cerminan dari jati diri kita. Sampai jumpa dan salam budaya. Terima kasih.